Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Al-Hajju Arafah. Kutipan hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad ini menegaskan, inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Meski di tanah air kerap disebut naik haji atau perjalanan ke Baitullah, rumah Allah, alih-alih tawaf atau mengelilingi Ka'bah, ibadah puncak dari serangkaian prosesi haji justru wukuf di Arafah. Ini pula yang jadi perhatian Arif Rohman, pembimbing kloter 108 embarkasi Surabaya. Berbekal pengalaman berhaji di 2019, Arif memilih pendekatan humanis untuk mengedukasi anggota kloternya terkait pentingnya puncak ibadah haji di Arafah. Salah satu strateginya, berkoordinasi dengan kepala regu dan kepala rombongan agar selalu mengingatkan anggota kloter, terutama lansia dan risti atau resiko tinggi, untuk menjaga stamina demi tidak melewatkan ritual puncak di Arafah. Ibadah haji itu pentingnya di Arafah. Kemudian di Mina, ini yang sangat berat sekali. Makanya harus disampaikan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang pokok, mana yang tidak. Sehingga harus memperhitungkan tenaganya. Sesuai syariat, ada 6 yang menjadi rukun atau syarat sah haji. Setelah berniat haji dan mengenakan ihram, jamaah langsung mengerjakan rukun kedua yang sekaligus menjadi puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Sejak tengah hari hingga malam tanggal 9 Zulhijjah, jamaah wajib berada di padang Arafah. Barulah usai wukuf dan rangkaian ritual di Musdalifah dan Mina, jamaah kembali ke Mekah untuk menjalankan rukun ketiga, yakni tawaf ifadah. Dilanjutkan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebagai rukun keempat. Prosesi rukun haji ditutup dengan rukun kelima, yakni tahallul atau mencukur rambut. Keseluruhan rukun haji ini wajib dilakukan secara tertib, baik urutan maupun waktu pelaksanaannya, sebagai rukun keenam. Haji memang tak sekedar memerlukan istitoah atau kemampuan dari segi biaya, namun juga kesehatan dan fisik. Jamaah haji pun dituntut cermat mengatur stamina agar bisa menjalankan rangkaian ibadah yang panjang dan tentunya melelahkan. Jangan sampai terlalu semangat beribadah begitu tiba di tanah suci malah membuat jamaah terkendala saat menjalani ritual puncak di Arafah. Untuk menyiapkan diri armusnya itu tidak bisa secepat atau istilahnya mendadak kita mempersiapkan. Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan diri, jauh hari sebelumnya kita di rumah harus mempersiapkan diri. Ini dari KPIHU Al-Munawir itu diajari untuk membawa semprotan, jadi untuk sering-sering disemprot. Kita juga nggak boleh terlalu kelelahan, ini memang ibadah tapi kita harus mementingkan juga kesehatan. Disampaikan jangan sampai memforsir tenaga untuk melakukan ibadah-ibadah sunat, contohnya seperti umroh sunat, tawaf sunat, terus jamaah sholat rawatib di Masjidil Haram, itu kalau bisa dihindari dulu. Adapun itu semua dilakukan setelah puncak haji nggak masalah. Menurut Fajlur Rohman, dosen Fakultas Studi Islam dan Peradaban atau FSIP Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam Hasanah Islam, ibadah haji sebenarnya bukan hanya syariat bagi umat Nabi Muhammad. Tata cara ibadah hingga sejarah mengapa Arafah dipilih sebagai lokasi puncak ibadah haji diyakini sambung menyambung dengan sejarah Nabi Adam hingga Ibrahim. Wukuf sendiri berarti berhenti, sementara akar kata Arafah berarti mengenali, mengakui, atau mengetahui. Lewat prosesi wukuf di padang Arafah, di tengah lautan jutaan manusia, setiap jamaah seolah diingatkan, sejenak berhenti dari segala hiruk-pikuk dunia untuk menyelami hakikat diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Sebagian ulama menyampaikan bahwa itu adalah replika ketika di padang mahsyar. Begitulah di padang mahsyar manusia sibuk dengan diri-dirinya sendiri. Maka kira-kira demikianlah nantinya di padang mahsyar, bahwa kita ini sibuk dengan diri kita masing-masing, menghitung dosa-dosa kita, menghitung apa yang sudah kita lakukan. Tujuannya tidak lain bukan, intinya adalah Allah ingin kita ini bermuhasabah. Maka benar kata sabda Rasulullah SAW, bahwa orang cerdas mandana nafsahu, yaitu orang yang mau muhasabah, mau berintrospeksi dirinya,
atas apa yang mungkin sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga di sanalah, di tempat Arafah inilah kemudian kita kaum muslimin yang melaksanakan haji ini merenungi apa saja yang kemudian telah kita lakukan, dampaknya bagi kehidupan kita, kehidupan yang lebih luas keluarga kita, bangsa kita, masyarakat kita. Lalu diharapkan kita memohon ampun dan tentunya berdoa sebanyak-banyak mungkin. Perenungan dan muhasabah di Arafah menjadi kunci yang membuat momen wukuf menjadi inti dari prosesi haji. Wukuf di Arafah pula yang menjadi salah satu pembeda utama antara haji dan umroh. Selain rukun haji, ada pula serangkaian ibadah yang digolongkan sebagai wajib haji. Bedanya, jika rukun haji wajib dikerjakan sebagai syarat sah berhaji, ibadah wajib haji seperti mabit di Musdalifah, lempar jumroh hingga tawaf wada, jika mendesak bisa diganti dengan membayar denda atau dam. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.